Halo, apa kabar? Ini adalah tutorial kedua saya, melanjutkan tutorial yang kemarin tentang dasar-dasar After Effects. Kemarin itu kita sudah bahas tentang anchor point dan position. Nah, untuk yang tutorial kali ini saya akan membahas tentang scale, rotation, dan opacity. Oke? Kita langsung saja buat composition baru, new composition. Oke, kita beri nama latihan 2. Oke, untuk presetnya kita buat custom, widthnya 1280, height-nya 720, pixel aspect ratio, scroll pixel, dan frame rate-nya 25 frame per second. Durasi kita buat 15 detik, untuk background kita buat warna putih. Oke, setelah itu kita oke kan. Inilah tampilan composition latihan 2 yang kita baru saja buat. Oke, nah di sini saya akan menggunakan objek text. Nah, kenapa saya pakai text? Karena itu gampang. Itu berada di, kita nggak perlu import lagi. Itu sudah ada di dalam sini After Effects itu sendiri. Oke, ini ada teks. Klik tahan kalau kamu mau yang horizontal atau yang vertikal, terserah kamu. Pilih yang saya pakai yang horizontal. Oke, kita klik di sini. Di composition kita. Oke, ini jika kamu lihat seperti ini, kamu ketik besar ukurannya. Kamu bisa atur bagian ini. Di sini ada karakter. Oke. Di sini ada ukurannya ini, di sini set the font size. Kamu kecilin. Nah. Oke. Oke, kita buat ini. Kita pilih selection untuk menggeser teksnya. Oke, ini dia teksnya. Oke, apa kabar? Oke, kita akan bahas transform pada teks ini. Itu ada di mana? Ada di sini. Ini layer teks yang barusan kita buat. Di sini ada segitiga. Kita klik. Di sini ada transform. Oke, di sini kemarin kita sempat bahas antara anchor point dan position. Nah, sekarang kita bahas scale, rotation, dan opacity. Oke, skala atau scale. Scale itu ya ukuran ya. Misalnya di sini ada 100, ukurannya 100%. Oke, jika kita rubah atau kita jadikan 140, maka ukurannya membesar. Begitu sebaliknya, jika kita kecilkan, akan dia mengecil. Oke, nah ini semua ada kaitannya dengan anchor point. Kenapa ada kaitannya dengan anchor point? Nah, saat teks dibesarkan atau dikecilkan, anchor point di sini berperan sebagai apa? Berperan sebagai pusat, tumpukan, sebagai sentral. Nah, kenapa? Ini di anchor point. Saat teks dibesarkan, saat teks dikecilkan, pusat membesarnya teks ini dan mengecilnya teks ini itu ada di anchor point. Nah, sekarang kita akan buat membesar dan mengecilnya teks ini itu berpusat di tengah. Berarti kamu harus geser anchor point-nya kemana? Ke tengah. Oke, cara gesernya kamu bisa menggunakan pen behind, klik, geser anchor point-nya ke tengah. Nah, skalanya kalau besarnya kecil, maka pusatnya ada di tengah. Oke. Nah, itu skala, ada hubungannya dengan anchor point. Nah, sekarang kita akan coba menganimasikan skala. Itu sebenarnya caranya sama, yaitu terlebih dahulu kita harus aktifkan stopwatch-nya. Ya, misalnya ini di detik 00 kita aktifkan stopwatch scale-nya. Klik. Nah, maka di sini dia akan membuat sebuah keyframe. Oke, berarti kita buat di detik 00, kita buat ukurannya 0%. Berarti dia tidak ada. Jadi sini kita ganti dengan 0. Nah, sedangkan di detik kedua geser CTI-nya ke detik kedua. Oke, kita ganti dengan 100.
100%. Oke, kita klik terserah mau di mana. Di sini boleh, di sini boleh, terserah, sini boleh, klik. Nah, maka akan membuat keyframe secara otomatis. Kenapa? Karena di sini kita sudah mengaktifkan stopwatch-nya. Oke. Jadi jika dijalankan, kita apply, besar, oke, membesar, dan kita letakkan CTI ke detik ke 4, kita rubah ukurannya jadi 0 kembali, enter. Nah, atau klik di mana saja terserah kamu, kita jalankan, coba spasikan, dia akan jalan. Nah, membesar, mengecil. Membesar dan mengecilnya objek ini atau teks di sini, teks ini itu pusatnya ada di tengah. Jadi ada kaitannya dengan anchor point. Nah, oke, kita beri sampel untuk teks yang selanjutnya. Misalnya kita duplikat ya, ini teksnya kita duplikat atau kita gandakan. Caranya gimana? Pilih menu edit, duplicate atau Ctrl D ya. Gini. Ctrl D. Nah, ini CTA-nya kita geser ke sudut. Coba kita oke, kita selection. Perhatikan baik-baik. Walaupun waktu dia saat dia besar, sama-sama apa kabar kan? Oke. Cuman sewaktu dia mengecil, membesar, membesarnya pusatnya ini ada di sini di sudut, sedangkan ini ada di tengah. Oke. Mengecil, nah itu pengaruh anchor point. Oke. Untuk motionnya, pergerakannya itu terserah kamu mau membuat pergerakan seperti apa. Kalau di sini kita akan membuat membesar dan mengecil. Oke. Itu sedikit penjelasan mengenai scale atau ukuran skala. Oke. Nah, selanjutnya kita matikan, kita hapus. Selanjutnya kita akan bahas tentang rotation. Nah, rotation itu apa? Ya sama, rotation itu maksudnya bukan sama ya. Rotation itu perputaran. Nah, jika seperti ini, jika kita putar, kita bisa melakukan kita putar objek ini dengan menggunakan ini rotation atau tekan W. Maka titik putarnya itu ada di tengah. Di sini juga berpengaruh si anchor point tadi. Misalnya sini kita geser titik anchor point-nya itu di sudut, dan jika kita putar maka sudut inilah yang menjadi pusat perputaran teks ini. Nah, oke, sekarang kita akan coba menganimasikan putarannya. Nah, untuk menganimasikannya caranya juga sama. Kita harus aktifkan dulu stopwatch-nya. Oke, kita aktifkan stopwatch-nya. Jadi akan muncul keyframe. Oke, CTI ke detik kedua. Oke, detik kedua, kemudian kamu bisa putar si objek. Karena sekali putaran, jadi dia 1. Karena anchor point, titik anchor point-nya itu di sudut, maka sudut inilah yang menjadi pusatnya. Nah, coba kita duplikat lagi. Kamu bisa tekan Ctrl D. Nah, di sini titik putarannya kita letakkan di tengah. Oke, kita geser objeknya. Maka ini dia bedanya. Kita lihat ya. Sama-sama apa kabar? Ini titik. Itu bedanya. Tekan sini. Ini dia pusatnya di tengah, kita bisa lihat kan.
kan, sedangkan ini pusatnya ada di sudut. Oke, untuk menganimasikannya itu kembali ke Anda, gaya animasinya seperti apa itu kembali ke Anda lagi. Caranya hampir sama dengan posisi, skala, dan dan rotasi ini sendiri. Oke, nah untuk yang selanjutnya itu opacity. Opacity itu bisa dibilang tingkat keterangan. Opacity itu tingkat keterangan. Misalnya kita buat 100%, ini 100%, maka dia terangnya 100% dia kita jadikan. 12 ya dia akan opacity-nya turun atau kurang jelas. Oke. Misalnya di detik pertama kita buat aktifkan stopwatch-nya 100% dan detik kedua kita buat 0. Maka perlahan opacity akan berkurang. Oke, sekian dulu dan terima kasih.